Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat sore untuk waktu Indonesia. Hari ini kuliah terakhir bersama saya, kuliah rekognisi. Dan kali ini kita tidak membahas teori atau konsep atau sesuatu yang tidak ada kuis kecil seperti sesi-sesi sebelumnya ya. Jadi hari ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana riset saya dari S1, S2, S3. Siapa tahu teman-teman nanti terinspirasi untuk menelusuri, mengikuti jejak, meneliti sastra gitu ya. Em, Seperti itu. Nanti di akhir saya akan ada sedikit apa ya, bukan bukan kuis ya, seperti survei kecil begitu. Saya ingin melihat bagaimana em, 7 sesi kita ini dampaknya pada kalian gitu kurang lebih ya semacam survei gitu ya. Ini mohon teman-teman membantu untuk mengisi. Baik, saya akan izin share screen dulu. Bentar. Em, iya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya, Dava. Dava sudah ngangguk-ngangguk. Baik. Em, Bentar. Oke. Hari ini kita akan membahas riset PhD dalam kajian sastra bandingan dan bagaimana memahami perjalanan riset, understanding the research journey. Jadi dari saya S1, S2, S3 apa saja sih riset saya hingga akhirnya sekarang saya berada di penelitian yang sekarang seperti itu. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit saja apa sih kajian sastra bandingan gitu ya. Jadi ini adalah sebuah studi lintas segala sesuatu ya, lintas bangsa, lintas bahasa, lintas kebudayaan gitu. Jadi ketika kita membandingkan dua hal eh, yang berbeda ini, kita akan menemukan dan memeriksa bagaimana hubungan antar masyarakat misalnya, lalu bagaimana dampak antar masyarakat atau dampak antar teks seperti itu dan dialog di antara teks dan tradisi. Dan comparative literature juga menggabungkan analisis sastra dengan konteks sejarah dan budaya. Jadi itu tidak bisa dilepaskan ya. Kita ketika melihat teks harus bersama dengan konteks ya, karena tanpa konteks teks itu kita tidak tidak bisa memahami secara mendalam. Dan di dalam kajian sastra bandingan kita juga akan menjelajahi tema-tema seperti postkolonial, diskursus postkolonial, translation, penerjemahan dan intertekstualitas. Nah, kebetulan dari beberapa sesi terakhir ini kita lebih fokus pada colonial and postcolonial discourse ya. Karena itu yang memang sedang saya dalami gitu. Kemudian research journey eh, tiap orang itu berbeda ya. Mungkin ada yang teman-teman sekarang masih di tataran S1, jadi masih belajar dasar-dasarnya saja begitu ya, learn foundations. Dasar teori seperti apa, lalu nanti bagaimana penerapannya. Master ketika S2 kita mulai memperdalam expertise, kepakaran gitu. Jadi misalnya kalau mau kepakarannya di sastra, sastra apa, mulai jelas di situ. Misalnya sastra Inggris atau saya misalnya sastra Belanda. Lalu saya mulai memperdalam ke sastra Belanda ini kan luas ya. Jadi saya perdalam misalnya ke kolonial postkolonial. Nah, nanti ketika PhD itu sudah mulai diupayakan untuk membuat pengetahuan baru begitu ya. Dan ketika saya S1, saya tadi masih dalam tahap belajar mengenai dasar-dasar.
Saya S1, ya S1 ini durasinya sekitar 3 sampai 4 tahun ya. Kalau di Indonesia sekarang sudah bisa 3,5 tahun itu sudah normal ya. Kalau saya lihat teman-teman mahasiswa di UI, karena dengan Merdeka Belajar ini mereka kurikulumnya padat dan juga bisa selesai dengan cepat. Jadi 3,5 tahun sangat normal pada masa angkatan saya dulu 4 tahun lah yang paling cepat gitu ya. Nah, kira-kira kalau dalam S1 ini skopnya atau ruang lingkupnya masih ya pengantar gitu. Nah, ketika melakukan penelitian sastra atau budaya di dalam tataran S1 yang saya lakukan adalah close reading itu pasti ya. Jadi close reading adalah membaca dengan seksama. Jadi berbeda dengan membaca saja. Membaca saja misalnya ketika kita ya baca caption IG gitu ya, baca iklan, baca apa yang lewat gitu. Tapi ketika kita membaca dengan seksama, kita benar-benar mencoba menyerap intisari dari sebuah kalimat, dari sebuah teks ya, dan bahkan di sini melakukan analisis sastra terhadap teks-teks kanonikal. Nah, dan penelitian di tataran S1 itu ya masih berbentuk esai, misalnya essay based learning on individual works and genres. Jadi seperti itu dan masih bentuk yang pendek kurang lebih ya short research. Nah, waktu itu saya meneliti tidak secara langsung teks sastra, tapi saya mengambil tidak tidak sastra murni kurang lebih gitulah ya. Tapi saya lebih kepada culture studies. Jadi saya bukan membahas buku cerita, bukan membahas roman, bukan membahas novel sejarah, bukan membahas komik, tapi saya membahas sebuah kalender ya, kalender sobek. Kalau teman-teman pernah lihat mungkin ada kalender kalender yang disobek per hari, ada tanggalnya begitu ya. Tiap hari disobek. Nah, di Belanda itu ada dua pembuat komik yang membuat kalender sobek dalam bentuk komik, kurang lebih gitu. Jadi setiap hari itu ada tidak hanya tanggal, tapi juga ada satu potongan cerita. Kalau kalian tahu misalnya seperti Benny Mice gitu ya di Kompas, ada duo yang membuat komik lucu, satir, tapi merefleksikan situasi masyarakatnya. Nah, kalau Benny dan Mice itu dia suka mengangkat situasi Jakarta, Indonesia secara luas. Nah, di Belanda ini ada sebuah duo juga yang membuat komik Fokke en Suke, komik kalender sobek. Jadi bentuknya saja agak lain ya, agak nyeleneh gitu ya, nggak terlalu sastra banget kelihatannya ya. Nah, itulah menariknya dari cultural studies. Kita bisa bahas iklan, potongan poster iklan ya, atau praktik budaya. Nah, ini saya membahas kalender sobek. Jadi di kalender sobek itu tiap hari ada satu gambar. Gambarnya itu kadang sesuai dengan eh, apa yang terjadi di hari itu. Misalnya 25 Desember hari Natal ya, maka dia akan membuat satu cerita yang bersentuhan dengan eh, tema Natal gitu ya. Nah, tetapi tentu saja karena ini sifatnya nyeleneh, lucu dan satir, tentu saja dia bukan 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 tentang bagaimana memaknai Natal dalam sudut pandang keagamaan, tapi sudut pandang kebudayaan. Nah, itu menarik sekali. Jadi saya bahas secara khusus tentang hari raya, bagaimana mereka merepresentasikan hari raya itu dalam kalender sobek ini. Jadi ada 365 hari kan ya dalam satu kalender. Nggak mungkin saya bahas 365 itu. Jadi saya fokus akhirnya mengecilkan apa ya yang penting dari 365 ini saya kecilkan jadi hari-hari besar atau disebutnya dalam bahasa Belanda feestdagen. Nah, dari hari-hari besar ini saya akhirnya
membuat mengkategorisasi lagi mana yang hari-hari besar keagamaan, mana yang hari-hari besar kebudayaan gitu. Karena kalau yang keagamaan ya misalnya Natal, Paskah itu ya di Belanda, kemudian ada kenaikan Isa Masih dan lain-lain ya. Nah, yang kebudayaan ini ada misalnya Hari Raja, lalu ada lagi hari pembebasan dari Spanyol seperti itu. Nah, jadi saya melihat bagaimana si komikus ini, pembuat komik ini menampilkan hari-hari itu dalam kalender sobeknya. Dan ternyata menarik, banyak hal yang bisa kita lihat bahwa misalnya hari-hari keagamaan itu dimaknainya sekarang sudah lebih kepada budaya saja, lebih kepada tradisi tukar kado atau bahkan pesta dan seperti itu ya. Kalau teman-teman bisa mau membacanya, seperti ini bisa di-download di repositorinya UI. Jadi bisa cari lib.ui.ac.id, nanti bisa teman-teman cari ini ya judulnya atau cari nama saya begitu. Jadi menarik bahwa kajian sastra budaya itu kita bisa membahas hal-hal yang seperti ini, kalender sobek, komik ya, yang ringan dan menyenangkan, tapi ternyata banyak hal yang bisa kita analisis dari kacamata sastra dan budaya gitu. Kemudian master research atau tesis ini biasanya kita menjalaninya 1 sampai 2 tahun. Di Belanda banyak sih yang 1 tahun. Kalau di Indonesia masih minimal 2 tahun kalau tidak salah ya. Nah, disinilah mulai eh, fokus pada mulai mencari istilahnya apa kepakaran tadi expertise ya. Mulai mencari research topik yang temanya spesifik. Kalau tadi luas misalnya culture studies atau kajian sastra, bandingan sekarang mulai mulai lebih spesifik. Em, Kurang lebih sama masih kita melakukan analisis sastra dengan framework kerangka teoritis dan juga kita mengumpulkan data original data collection dari korpus korpus sumber apa ya ya sumber primer teks atau interview atau dari arsip gitu. Nah, saya research journey saya di master itu saya lakukan sebanyak 2 kali. Jadi saya pertama S2 di Leiden dulu, kemudian saya S2 di UI. Ketika di Leiden itu yang di sebelah kanan saya ya tesisnya, saya membahas tentang representasi orang Batak di catatan perjalanan yang ditulis oleh orang Belanda. Jadi menarik ya. Kalau di eh, apa namanya di sesi sebelumnya ya kita kemarin sempat bahas teks Ida Pfeiffer, bagaimana dia menuliskan tentang orang Batak dalam catatan perjalanannya. Nah, itulah salah satu yang saya bahas juga di dalam tesis saya. Jadi saya melihat bagaimana Ida Pfeiffer ini menuliskan tentang orang Batak dalam catatan perjalanannya. Karena pada saat itu ada semacam isu begitu, stereotipe bahwa orang Batak adalah kanibal. Nah, jadi saya sebagai keturunan Batak merasa saya harus mencari eh, apakah ini benar, kurang lebih gitu ya. Saya merasa ini sesuatu yang stereotipe yang sepertinya mencurigakan. Jadi saya teliti seperti itu. Nah, em, jadi memang ketika teman-teman mencari suatu topik, mungkin carilah yang dekat dengan diri teman-teman gitu ya. Kadang-kadang itu dari diri kita sendiri. Misalnya saya keturunan Batak, akhirnya saya mencari riset tentang Batak gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari juga suatu topik menarik yang bisa diteliti yang dekat sekali dengan teman-teman gitu dari kebudayaan atau identitas teman-teman gitu ya.
Seperti itu, di dalam kajian tesis saya yang di Leiden ini saya membandingkan catatan perjalanan dari periode kolonial dan periode postkolonial. Jadi ada perbedaan. Jadi pada saat kolonial, pada saat Belanda masih menjadi menguasai Indonesia, dan di periode postkolonial itu ketika Belanda sudah tidak lagi menguasai Indonesia. Jadi eh, penulis-penulisnya ini adalah yang sifatnya mereka nostalgia tempo dulu gitu ya. Mereka mencatat apa yang ada di mereka datang kembali ke Indonesia untuk bernostalgia eh, dan ya membandingkannya dengan eh, tempo dulu. Tempo dulu itu adalah masa-masa kolonial mereka kolonial yang disebut oleh mereka sebagai Golden Age-nya gitu ya. Kemudian Em, selanjutnya penelitian di S2 UI saya lebih kepada Cultural Studies. Sekali lagi menggabungkan tidak hanya sastra tapi juga dengan bentuk produk budaya yang lain. Jadi saya membahas framing memori konflik Belanda Indonesia 45-49 dalam novel autobiografis Tokoan Yava dan dua museum. Jadi ini dua hal yang berbeda, novel dengan museum ya. Mengapa saya bahas? Karena dua-duanya mempunyai teks ya. Di dalam museum itu ada teks, ada narasi di dalam displaynya ya kadang-kadang, dan itulah yang saya lihat. Jadi museum apa saja di Belanda ini ada dua museum, satu museum yang memang eh, menarasikan Belanda, eh, ya menarasikan narasi nasional Belanda begitu ya. Dan yang kedua adalah museum yang menarasikan kelompok Indo. Jadi Indo ini adalah kelompok campuran Belanda Indonesia begitu. Nah, sedangkan novel yang saya bahas adalah yang ditulis oleh penulis Indo. Jadi saya membandingkan bagaimana suatu peristiwa yang kontroversial ini ya. Jadi ini 45-49 terjadi setelah proklamasi berlangsung, tetapi Belanda belum mengakui bahwa Indonesia merdeka. Nah, dalam 5 tahun ini terjadi peperangan di berbagai wilayah di Indonesia. Dan ini bagi Belanda ini seperti sebuah catatan sejarah hitam, ya, sejarah gelap yang yang lebih baik tidak dibicarakan begitu. Mungkin sama seperti kalau di Indonesia 65 ya, 98 gitu. Ada ya mungkin sekarang sudah lebih banyak dibicarakan, tapi dulu mungkin lebih baik kita nggak usah ngomongin itu deh ya bahaya begitu atau kontroversi. Nah, kalau di Belanda yang kontroversi adalah chapter ini 45-49 karena di saat itu mereka potensial menjadi penjahat apa ya apa sih namanya war criminal ya penjahat perang karena Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan tetapi Belanda tidak mengakuinya begitu. Jadi di dalam masa yang 5 tahun ini terjadi pembantaian dan segala sesuatunya itu em, di tidak dibicarakan selama bertahun-tahun. Nah, ketika akhirnya dibicarakan dalam novel The Tokoan Yava ini dan booming gitu ya tahun 2016, akhirnya saya juga berusaha membandingkan dengan gimana narasi ini bergerak di masyarakat melalui museum. Karena ketika kita mau melihat apa ya suatu suatu ya, museum itu merefleksikan apa yang ada di masyarakat gitu ya. Narasi yang beredar di masyarakat. Nah, kita juga perlu melihat bahwa museum itu misalnya siapa yang membuat narasinya. Misalnya kalau kalau saya membandingkan satu Verzet Museum itu narasinya lebih pada narasi Belanda nasional. Belanda Totok gitu ya. Brownback tadi kelompok Indo. Nah, nanti berbeda lagi kalau di Indonesia, misalnya teman-teman nanti melihat Museum Nasional Indonesia sekarang, narasinya seperti apa? Narasi itu teks yang mengantar sebuah display ya kalau di museum ya. Kita bisa teliti itu bagaimana dia menceritakan
suatu objek misalnya. Em, ini menjadi menarik juga untuk dikaji lebih lanjut, apalagi untuk koleksi Indonesia ya. Misalnya ada beberapa benda-benda yang baru datang kembali dari Belanda ke Indonesia. Sekarang ada di Museum Nasional Indonesia. Salah satunya misalnya adalah apa tengkorak tengkorak Homo erectus gitu. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat tuh bagaimana Museum Nasional Indonesia menarasikannya setelah dia kembali. Setelah ratusan tahun di Belanda, sekarang kembali ke Indonesia bagaimana dinarasikannya. Seperti itu. Jadi, em, seperti itu penelitian di dalam tataran S2 agak lebih kompleks, agak lebih dalam, banyak aspek yang mulai kita bahas ya. Kalau tadi mungkin cukup di representasi budaya, hari raya, bagaimana digambarkannya. Nah, ini lebih lebih kompleks lagi. Kemudian di selanjutnya di riset PhD ini lebih dalam satu kepakaran, kurang lebih gitu ya. Jadi tantangannya adalah membuat kerangka teori baru, mengembangkan ya. Dan korpusnya lebih besar, large scale corpus and interdisciplinary methodologies. Jadi metodologinya lebih interdisipliner dan ya seperti itu. Lalu jadi secara metode setiap tataran akademik itu berbeda. Eh, Misalnya kalau tadi S1 kita analisis sastra dengan sumber-sumber sekunder. Kalau di master S2 kita mulai mengkombinasikan kualitatif, kuantitatif dan juga teks primer. Dan di PhD mulai metodenya lebih advance dan diharapkan membuat atau mengembangkan inovasi teoritis begitu. Ya. Lalu ada scope dan korpus. Scope itu ruang lingkup, korpus ya datanya ya begitu. Jadi bagaimana ketika nanti teman-teman sudah mulai memasuki masa mau skripsi atau nanti teman-teman lanjut ke studi S2, S3, dua hal ini yang penting untuk dibatasi dari awal ya ruang lingkup karena korpusnya mungkin banyak nih ada 1.000 teks, ada 10.000 teks atau bahkan hanya satu dua teks. Tetapi tetap kita harus membuat pembatasan, misalnya topiknya apa, time periodenya apa, dan konsepnya apa, begitu ya. Saya masih ingat dulu di dalam salah satu kuliah dengan Ibu Profesor Melanie Budianta ada 3 hal yang penting dalam satu penelitian yaitu 3K, korpus, konteks, satu lagi saya lupa, ki, ya itu pokoknya ya. Jadi korpus dan konteks ini adalah yang konsep sorry, korpus, konteks dan konsep. Jadi ketika kita sudah mulai memiliki ketertarikan pada satu tema, pada satu topik, kita mulai mencari nih, misalnya korpusnya apa. Saya tertarik dengan representasi budaya hari raya. Oke, sekarang saya cari budaya hari raya di Indonesia. Saya cari korpusnya di mana ya? Misalnya, oh ada di komik. Oke, udah dapat korpus. Berikutnya konteks. Kita lihat dulu konteks terbitnya komik itu misalnya di tahun berapa. Lalu siapa penulisnya. Lalu karya-karya apa saja yang telah dibuat oleh si komikus ini gitu. Semua konteks eh, kita cari. Setelah itu baru kita mencari konsep. Konsep apa yang cocok untuk meneliti korpus ini. Misalnya tadi representasi hari raya. Oh, berarti kita cocok dengan konsep-konsep tentang representasi budaya gitu ya. Seperti itu. Jadi korpus, konteks, dan konsep ya. Seperti itu. Dan kebaruan atau novelty itu pastinya yang
yang utama di dalam suatu penelitian ya. Kita melakukan penelitian tidak hanya sekedar untuk nulis begitu saja, tapi kita ingin membawa kebaruan, novelty. Kebaruan itu skupnya tidak selalu yang grand teori begitu ya, teori-teori besar, tetapi di tiap level akademik itu ada kapasitasnya masing-masing. Dalam sarjana misalnya S1 kita novelty-nya adalah ini sesuatu yang baru untuk saya begitu ya. Saya belajar untuk memproduksi analisis dari pembacaan saya sendiri begitu ya. Nah, di dalam tataran master eh, ini novelty ini kebaruan ini saya kontribusikan untuk satu subfield yang kecil ya. Misalnya saya membawa sudut pandang baru, korpus baru, atau mengkombinasikan satu hal yang baru. Nah, di dalam PhD, eh, saya, atau kita gitu ya, mengusahakan suatu kebaruan dalam satu disiplin ilmu, gitu ya. Oke. Jadi setiap level akademis pasti harus ada novelty-nya. Nah, yang membedakan adalah ininya, ruang lingkupnya begitu ya. Oke. Em, ini adalah sebuah contoh misalnya ketika teman-teman nanti sudah S1 selesai lalu lanjut ke S2 juga masih di dalam kajian sastra bandingan, lalu mau melanjut ke PhD atau S3 di sastra bandingan. Teman-teman bisa misalnya ini salah satu contoh ya. Ini bukan penelitian saya. Misalnya dimulai dengan pertanyaan bagaimana postkolonial novel dari Dutch and Indonesian authors, eh, penulis Belanda dan penulis Indonesia menegosiasikan dekolonisasi dan translation misalnya ya. Lalu korpusnya apa? 30-40 novel ya. Tadi secara korpus PhD itu jauh lebih besar korpusnya. Lalu arsip historis, lalu apa-apa gitu ya. Interview dan juga mungkin ada edisi terjemahan dari kedua novel gitu. Ini salah satu contoh. Sedangkan kalau yang saya lakukan, saya spesifik fokus pada sastra Hindia Belanda. Jadi Dutch Indies Literature. Sastra Hindia Belanda, seperti yang teman-teman sudah eh, dapatkan di sesi sebelumnya ya, adalah sastra, sebuah field sastra yang menyentuh Hindia Belanda zaman kolonial dan postkolonial gitu. Hindia Belanda, Indonesia dan Belanda. Jadi ketika ada interaksi itu di dalam novel postkolonial, maka itu masuk sastra Hindia Belanda. Dan itu yang bisa menjadi korpus buat saya gitu. Lalu misalnya ada juga penulis Indonesia yang menulis tentang suatu peristiwa di masa kolonial pada saat Indonesia masih menjadi Hindia Belanda, itu pun menjadi salah satu korpus saya. Jadi korpus saya sastra Belanda, sastra Indonesia yang dalam field Hindia Belanda, begitu ya. Nah, jadi banyak yang bisa saya jadikan korpus dan tentunya ada pembatasan tadi ya, ada scope ya. Yang membatasi saya adalah periode. Jadi saya bahas ya dari 1900 sampai dengan yang kontemporer sekarang. Nah, ternyata periodisasi saja masih terlalu luas. Akhirnya saya batasi lagi dengan genre. Jadi sekarang saya bekerja dengan nah, genre karena PhD itu di sini minimal 4 tahun dengan kurang lebih minimal 4 bab ya. Jadi di tiap bab ini saya akan membahas 4 genre yang berbeda.
Di genre yang pertama, saya sudah membahas tentang novel sejarah. Teman-teman juga sudah mendapatkan sedikit informasinya tentang itu pada sesi sebelumnya ya, bagaimana kita melakukan kajian bandingan terhadap novel sejarah. Dan yang kedua adalah sekarang sedang saya bahas itu adalah genre young adult literature, jadi sastra remaja. Nah, nanti yang selanjutnya genrenya masih saya pertimbangkan ya, tapi kemungkinan adalah travel literature dan yang terakhir kemungkinan adalah yang dalam kajian populer, budaya populer. Jadi mungkin berbentuk tadi komik atau apa begitu ya. Intinya seperti itu. Nah, jadi saya bergerak di sana membandingkan bagaimana representasi budaya Indonesia, sejarah Indonesia, dan suara Indonesia dalam sastra Hindia Belanda ini. Dari 19, dari abad 19 sampai 21, ya sampai yang sekarang kontemporer ya. Saya melihat berbagai genre dan membandingkannya bagaimana suara Indonesia, representasi Indonesia ini direpresentasikan, diintegrasikan, atau bahkan kadang termarginalisasi dalam sastra Belanda. Dan ini akhirnya saya harapkan untuk dapat membukakan ya bagaimana kompleksitas hubungan Indonesia Belanda dalam periode kolonial hingga postkolonial saat ini. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ya ini ada sedikit info tambahan. PhD research saya ini dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui beasiswa pendidikan Indonesia pelaku budaya. Jadi teman-teman jika tertarik untuk studi lebih lanjut, sekarang di Indonesia banyak sekali ya grants atau beasiswa. Teman-teman yang jadi pastinya selesaikan S1 dengan baik ya. Karena ketika nanti mau melamar beasiswa S2 pasti ada IP minimal gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu kualifikasi untuk mendaftar beasiswa. Em, Seperti itu, jadi jangan takut jika teman-teman memang berminat untuk studi lebih lanjut, banyak jalan yang terbuka yang bisa teman-teman coba, beasiswa dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Kemudian satu hal lagi yang mungkin saya bagikan bahwa kalau teman-teman nanti misalnya melanjutkan S2 atau S3 di Belanda, di sini itu iklim S3-nya kalau di Indonesia S3 itu mahasiswa begitu ya. Kalau di Belanda di sini dianggapnya sebagai karyawan. Oh, di luar lagi bersalju. Oke. Maaf sedikit terdistrak. Seperti karyawan dan jadi karyawan dari sebuah institut penelitian, kurang lebih begitu. Nah, jadi saya selain terdaftar di institut penelitian di Leiden, di institut namanya Lucas, Leiden University Contemporary Arts and Society, saya juga menjadi bagian dari Institut Social History, yaitu Huizinga Institute. Nah, nanti teman-teman misalnya akan S3 di Belanda suatu hari nanti juga akan seperti itu. Jadi berada menjadi karyawan dari sebuah institut ya. Nah, disinilah skup field kita menjadi lebih spesifik ya. Saya misalnya saya ada di Institut Sejarah Sosial dan Institut Contemporary Arts and Society begitu ya. Oke. Lalu mengapa melakukan studi doktoral atau PhD dalam kajian bandingan? Karena tadi ya ketika kita membandingkan dua hal Indonesia Belanda ya dengan hubungan masa lalu yang lama dan hubungan masa depan yang mungkin juga akan panjang, banyak hal yang bisa kita gali soal representasi misalnya. Satu hal aja soal representasi. Bagaimana Indonesia merepresentasikan Belanda, Belanda merepresentasikan Indonesia, dan bagaimana representasi itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Misalnya kalau dalam diskursus kolonial ada othering ya. Di dalam teks-teks Belanda, Indonesia kerap kali dianggap sebagai inferior,
bahkan cenderung seperti hewan, rendah, tidak beradab ya. Ternyata itu akhirnya yang menginternalisasi kita bertahun-tahun sehingga kita ketika melihat orang bule selalu wah mereka lebih pinter ya gitu. Mereka lebih unggul ya begitu dalam satu sisi. Mungkin ya mungkin ini salah satu dampaknya dan ini yang membuat kajian bandingan sastra tetap terus relevan begitu ya. Eh, Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu step apa yang teman-teman bisa lakukan? Sekarang teman-teman dalam tataran S1 mengembangkan pemahaman yang mendalam dengan teks ya, lalu mulai explore ketertarikan teman-teman apa ya. Ketertarikan, lalu juga mungkin lihat diri teman-teman sendiri. Etnis saya apa? Apakah ada masalah dalam identitas saya misalnya? Masalah itu bukan selalu sesuatu yang jelek ya. Jadi masalah itu dalam penelitian adalah sesuatu yang teman-teman rasa curiga gitu ya. Saya curiga kayaknya nggak seperti itu deh. Misalnya ada sebuah stereotipe ya. Saya curiga stereotipe itu nggak berlaku untuk semua. Nah itu explore ya. Inilah saatnya teman-teman mengeksplor, menjelajah apa yang teman-teman tertarik untuk dalami. Kemudian nanti ketika di master mulai masuk spesialisasi dan mulai mempersempit fokus untuk risetnya. Nah, ketika PhD nanti sudah membuat batasan. Oke, saya adalah di satu satu field ini saja, begitu. Misalnya saya, oke, berarti saya di sastra Hindia Belanda dan saya tidak banyak sekali hal menarik di dunia ini ya dengan sosial media, dengan Instagram, TikTok, buku baru terbit terus gitu ya, topik-topik baru. Tapi saya harus mulai membuat boundary. Saya fokus pada sastra Hindia Belanda, begitu ya. Oke, nah, jadi research adalah sebuah perjalanan untuk teman-teman menemukan ya, menemukan diri teman-teman. Tadi misalnya ketertarikan dari diri sendiri apa ya. Jadi research is a journey of discovery. Dan setiap levelnya, setiap tingkatannya ada skupnya masing-masing dari belajar, memahami hingga menginovasi. Jadi eh, sejauh mana nanti perjalanan riset teman-teman S1, S2, S3, saya doakan sih semuanya lanjut nih sampai S3 ya, seperti Pak Huda. Jadi nanti bisa menjadi the next dosen mungkin di UMS atau di universitas lain begitu ya. Oke, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan menarik yang disampaikan oleh Bu Rianti ya, the journey, perjalanan ya mulai dari S1 sampai dengan meraih pendidikan di Belanda. Silakan kalau ada pertanyaan, saya setuju ya dengan memupuk keilmuan sejak awal, tidak Betul. pindah-pindah ya. Ketika Ya. ada yang menarik, wah geser gitu, pindah sana, apalagi Hmm. pindahnya bidang gitu ya. Ya. Itu, ini bahasa nanti pindah dari sastra begitu, pragmatik ke sosiolinguistik gitu. Hmm. Yang fokus itu perlu ya dibuat sejak awal sehingga nanti keilmuan teman-teman, kepakarannya itu nanti bisa terlihat. Silakan kalau ada pertanyaan, mumpung ada ahlinya di sini berbagi Hmm. pengalaman. Ini kami juga sekaligus mewakili Hmm. teman-teman dan mewakili program studi Bu Rianti mengucapkan Ya. terima kasih selama 8 apa 7 pertemuan Mas? 7. 7 ya. 7. Ya. Selama 7 pertemuan berbagi ilmu yang sangat menarik mulai dari cerita-cerita apa namanya karya-karya Hindia Belanda gitu ya sampai dengan pengalaman-pengalaman Bu Rianti itu sangat eh, penting ya untuk menambah wawasan dari eh, teman-teman.
Karena kalau kuliah hanya diajar oleh Pak Huda saja begitu ya, Mm-mm. dosen-dosen internal itu Mhm. tidak menarik Bu Rianti. Oh Artinya gitu. pengalaman untuk berbagi wawasan dan sebagainya kurang. Tapi Hmm. dengan seperti ini kita berharap teman-teman yang masih ada di semester 3 ada di semester 5 gitu, atau ada yang ngulang masa Mm-mm. semester 7 ambil mata kuliah ini lagi itu mulai dari sekarang menentukan apa langkahnya. Karena ternyata kajian sastra bandingan sangat menarik gitu ya. Betul. Meskipun eh, ada yang mengatakan katanya kajian sastra itu mempelajari artefak-artefak gitu ya. Hmm. Masa lalu Hmm. sudah kuno, harusnya ke depan dan sebagainya itu eh, bisa dipatahkan gitu ya. Ya. Dengan eh, riset-riset, dengan penelitian-penelitian. Dan nyatanya Burianti sampai ke Belanda itu adalah hal yang tidak bisa dibantah. Kalau memang tidak menarik mempelajari Hmm. artefak dan tidak penting lagi, tentunya Burianti tidak sampai Belanda. Nyatanya bisa sampai Hmm. Belanda gitu. Iya betul Pak. Jadi sangat penting. Oke, kan teman-teman, Betul. Mas Dava, Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dava. Pertanyaannya adalah, hari ini kan kita kembali mengulas ya, Bu, terkait Mm-mm. sastra bandingan. Mm-mm. Nah, pertanyaannya adalah, misal dalam praktiknya nanti kita ingin melakukan penelitian khususnya sastra bandingan, ketika kita mendapatkan eh, bandingan sastra dari lintas negara itu, Bu. Contoh Indonesia dengan Belanda. Baiknya itu Mhm. kita menganalisis bahasanya itu tetap menggunakan bahasa aslinya atau bahasa Belandanya, atau kita ubah ke dalam bahasa Indonesia, Bu. Hmm. Baiknya itu yang bagaimana, Bu? Oke. Mungkin itu dulu pertanyaan saya, Bu. Mm-mm. Oke, baik. Dava, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik ya. Ya, ini adalah sebuah tantangan ya ketika melakukan kajian sastra bandingan. Memang kita harus memiliki kemampuan bahasa yang advance di kedua bahasa produk yang akan kita teliti ini ya. Misalnya saya mengkaji sastra Indonesia dengan sastra Belanda, maka saya harus bisa sastra Belanda, bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Jadi saya bisa memahami kadang-kadang kan diksi itu menentukan rasa juga ya. Ketika kita ya misalnya pilihan diksi itu pilihan kata ya. Ketika kita memilih sebuah kata tertentu dalam bahasa Indonesia, kita bisa merasakannya tuh. Oh, kata ini lebih indah, kata ini jauh lebih berkonotasi negatif atau biasa saja begitu. Itu kita bisa rasakan karena kita mengerti bahasa Indonesia. Nah, ketika kita melakukan suatu kajian sastra bandingan dengan bahasa lain, tentunya kita harus menguasai bahasa tersebut sehingga kita pun bisa merasakan hal yang sama. Misalnya, kenapa dia menggunakan kata ini misalnya kalau dalam bahasa Belanda ya kemarin eh, eh, apa ya ada kata seperti monyet begitu ya apje. Nah, ap sendiri kata ap itu kalau dalam bahasa Belanda diartikan monyet. Monyet aja gitu hewan monyet. Ketika pakai ye itu udah kesannya udah berbeda lagi. Apye. Jadi ada kesan mengecilkan, merendahkan begitu. Nah, jadi penting sekali untuk kita meneliti dan melihatnya dalam bahasa itu sendiri. Jadi perlu pemahaman bahasa dari korpus yang mau kita diteliti. Kalau mau bahasa Inggris ya kita harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus supaya bisa memahami hal-hal seperti tadi itu. Masalah diksi, masalah ya diksi lah ya terutama ya kata gitu. Dari kata nanti menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf itu semua kita bisa paham secara menyeluruh kalau kemampuan bahasa kita baik begitu. Hmm. Mm-mm. Nah, terima kasih, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini saya lebih tertarik ingin bertanya gitu, Bu. Mm-mm.
kondisi di Belanda, lagi-lagi Belanda gitu. Mm-mm. Karena mungkin bila Bu Yanti memperhatikan pertanyaan saya selalu lupa menanyakan bagaimana pemerintah mengawal, bagaimana kondisi semangat teman-teman belajar di sana terkait sastra gitu kan. Mm-mm. Saya bukan berarti ingin kembali menyudutkan pemerintah, Bu, tapi saya Ya. apa? Ini sebuah keresahan saya sendiri karena saya ini belajar sastra Mm. di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan ya, Bu, kami di sini. Ya. Saya tidak merasakan apa ya support penuh, belum merasakan support penuh dari pemerintah. Menurut saya ini membuat saya itu sendiri kurang semangat untuk melakukan penelitian terhadap sastra gitu, Bu. Nah, Oke. maksud saya apakah dengan peran pemerintah yang aktif menyupport, bagaimana pemerintah beranda dalam menyupport para peneliti sastra itu dapat meningkatkan juga semangat para masyarakatnya untuk mencintai sastra. Terbukti dengan tadi seperti di kalender dijelaskan bahwa ada notes kecil, ada komik-komik kecil gitu kan ya, Bu. Artinya kan di sana kepedulian terhadap literasi itu juga tinggi ya, Bu, dari pemerintah sendiri. Sedangkan kita melihat Indonesia belum sampai situ. Indonesia masih fokus kepada sawit, sawit, dan sawit gitu ya, Iya. Bu. Mungkin Oke, itu Dava. pertanyaan saya, Bu. Iya, oke. Menarik sekali ya, Dava. Ini suara hati generasi muda saat ini ya, di tengah gempuran pemerintah yang ya bikin ada aja berita yang membuat kita mengelus dada, merasa khawatir gitu ya. Tapi ya mungkin kalau dari politik saya kurang paham, tetapi saya bisa katakan begini bahwa negara Belanda yang maju sekalipun untuk field-field tertentu tetap ada diskriminasi ya, kurang lebih. Jadi mereka fokus pada teknik kedokteran atau ya teknologi begitu ya, investasi teknologi atau bahkan di sini defense defense apa namanya? Pertahanan. Jadi tahun lalu itu anggaran APBN Belanda untuk pendidikan di-cut sekian banyak begitu. Yang ditingkatkan apa? Pertahanan gitu. Jadi kurang lebih mirip-mirip dengan Indonesia ya, in a way gitu. Eh, tetapi memang atmosfer belajarnya itu berbeda lah, saya bisa bilang gitu ya. Saya nggak bisa bilang lebih baik, nggak bisa bilang lebih buruk, berbeda dengan di Indonesia. Memang pemerintah ada dukungan dengan yang pernah saya katakan juga, misalnya kalau mendukung literasi ya ada festival sastra, ada pekan pekan membaca begitu ya. Event-event seperti itu. Sepertinya kalau di Indonesia juga lumayan ada sekarang, sudah mulai meningkat ya ada. Misalnya Borobudur Writers and Readers Festival gitu. Lalu juga banyak apa ada pertunjukan-pertunjukan teater dan pusat kebudayaan di Indonesia juga ada begitu ya. Jadi sebenarnya potensinya sangat besar untuk melakukan itu. Misalnya Dava merasa oh pemerintah sepertinya kurang mendukung, tenang. Budaya Indonesia itu sangat menarik bagi orang luar. Jadi kamu fokus pada budayamu sendiri, nanti orang misalnya pun tidak diperhatikan pemerintah sendiri ya pemerintah luar yang akan memperhatikan kamu begitu ya. Jadi kamu bahkan bisa membawa kebaruan bagi field budaya Indonesia di luar negeri gitu. Jadi jangan merasa bukan bukan jangan ya. Hmm, mungkin ya tetaplah semangat belajar gitu ya. Kamu punya keminat sesuatu tentang Indonesia, kamu perdalam, kamu jadi pakar bahasa dan sastra Indonesia dan itu yang menjadikan kamu berbeda di dunia internasional justru. Jadi kalau memang bikin mumet gitu ya kalau lihat pemerintah Indonesia, fokusnya itu aja. Oke, saya ini kalau saya kayak saya pakar di bidang saya sekarang, di luar negeri saya laku kurang lebih gitu. Ya.
Jadi teman-teman saya sastra Jawa itu eh, jadi dosen dosen sastra dan budaya Jawa di luar negeri, di Belanda, di Amerika gitu, ya. Jadi ya ini modal modal Dava sudah banyak nih sebagai kaum intelektual ya, udah masuk universitas kan, udah masuk eh, kelompok yang berbeda lah dengan masyarakat lainnya. Nah, udah punya kepakaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia akan lebih cemerlang di dunia internasional begitu. Jadi kalau emang mumet lihat tampilan Indonesia, oke, saya akan menjadi pakar bahasa Indonesia, sastra Indonesia di dunia internasional. Begitu aja ya. Jadi lebih termotivasi gitu. Mungkin ini Bu, pesan Mm-mm. buat para Gen Z nih Bu ya. Ya, Karena kan seringkali juga sastra dipandang kuno, sastra dipandang sebagai hal yang lawas, sastra ngapain capek-capek belajar sastra, kan orang berpikiran kayak gitu Bu. Anak muda khususnya, mereka mm-mm. lebih suka hal yang pragmatis, mereka lebih suka hal yang ya udah modern-modern aja lah, nggak perlu kita belajar sastra gitu kan Bu. Mungkin Betul. pesan sama langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk itu apa Bu? Oke. Ya. Hmm, ya, mungkin ini ya. Membaca tidak ada yang bisa menggantikan kegiatan kita membaca gitu ya. Mungkin sekarang kita bisa dapat informasi banyak dari TikTok, dari Instagram ya dengan cepat kan. Dengan konten 5 detik, 10 detik kita bisa dapat misalnya ada yang merangkum teori postkolonial gitu misalnya ya. Ada bikin konten postkolonial dalam TikTok. Mungkin kita bisa langsung dapat inti-intinya gitu. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan eh, eh, kerja otak ketika membaca begitu. Ketika kita membaca sastra juga demikian. Tidak ada yang bisa menggantikan cara kita mendalami suatu peristiwa dalam sastra yang istilahnya begini. Kalau Dava melihat di TikTok ya udah orang orang melakukan sesuatu gitu kan. Orang masak, orang jalan-jalan, orang bikin bikin lelucon gitu ya. Realitas semua ada di TikTok terjadi gitu ya. Tapi ketika kita membaca sastra, saya ingat suatu perkataan dari dosen saya itu Pak Hilmar Farid yang sekarang yang pernah jadi Dirjen Kebudayaan ya Pak Bang Fai pernah bilang begini, melalui di dalam sastra itu realitas menjadi lebih bulat. Nah, jadi eh, biasanya kita lihat orang masak, ya udah orang masak gitu. Tapi dalam sastra kan kata-katanya berbeda tuh misalnya. Pagi hari aku terbangun dengan aroma nasi goreng yang apa gimana-gimana gitu kan misalnya. Aku melihat ibuku sedang memasak. Nah, itu kan kata-kata itu membuat realitas itu menjadi lebih bulat, kita merasakannya lebih beda lah level level kedalaman rasanya begitu. Nah, demikian juga dengan teman-teman sekarang kuliah sastra merasa mungkin oh, orang-orang kayaknya sastra kuno deh. Wah, itu suatu pemikiran yang keliru karena sastra itu melatih kita merasa, melatih kita berpikir lebih dalam. Jadi jadinya nanti kita bisa kerja di berbagai bidang menurut saya malah ya. Kayak misalnya Iksa Kabanu yang saya bahas yang kita pernah bahas teksnya novel sejarah di minggu lalu, beberapa minggu lalu, dia itu seorang penulis iklan tadinya. Dia kerja di agensi iklan. Eh, Kemudian dia akhirnya menjadi carpenis. Dari carpenis dia menulis novel. Nah, artinya bahwa ketika kita suka membaca karya sastra, kita memiliki kemampuan untuk merasa dan membuat karya, ya, karya berupa tulisan itu jauh lebih baik gitulah kurang lebih ya. Kalau kalau saya biasanya mengajar bahasa pada mahasiswa, saya bilang gini, untuk bisa bahasa Belanda modalnya satu, kamu kuasai banyak kata, gitu. Kuasai banyak kata, dengan modal kata-kata itu kamu bisa bikin kalimat.
Dari model kalimat bisa bikin paragraf alinea. Jadi mau nggak mau harus menghafal kata begitu ya. Kalau saya mengajar bahasa Belanda pada mahasiswa saya katakan seperti itu. Nah, jadi artinya kemampuan literasi itu tidak pernah lekang oleh waktu, ya. Walaupun orang bilang, wah sastra itu kuno, tidak ada yang bisa menggantikan cara kita belajar melalui membaca sastra, membaca buku, gitu ya. Jadi Gen Z, eh, TikTok, Instagram boleh kalian lihat sebagai tambahan, tetapi bukan sebagai sumber primer untuk ilmu pengetahuan. Tetap baca, ya, begitu. Semangat Gen Z, ya. Gempurannya luar biasa nih. Kalau zaman saya dulu kuliah sih 2008 S1 belum banyak sosmed ya. Jadi nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Baru Facebook. Sekarang ini emang luar biasa sih. Cepat sekali pergerakannya. Oke. Eh, Baik. baik, terima Ya, kasih Bu Rianti. ya. Masih ada? Cukup? Cukup. Cukup, Pak. Oke, cukup. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Rianti sekali lagi yang Baik. sudah membersamai kami dan setuju apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rianti dan Dava jangan menunggu support ya dari orang lain apalagi pemerintah baru kita akan semangat gitu ya. Jangan Mas Dava gitu. Eh, Bahkan di penelitian di RTPM ini sedang eh, deadline untuk mengusulkan itu Mhm. isu strategis itu tidak ada sastra. Jadi isu strategisnya itu Oh, energi, pertahanan itu ya, ya. Ya, terus Pak udah masuknya bagaimana? Saya masuk pertahanan gitu ya. ya, Pertahanan kok bisa sastra masuk pertahanan ya sudah eh, dengan sastra nanti bangun karakter nanti jadi kuat ya. itu pertahanan gitu. Betul. Akhirnya Betul itu, begitu. Pak. Tapi tidak apa-apa gitu ya karena Mm-mm. tetaplah berjalan di jalan yang sunyi gitu ya Mas Dava. Betul. Dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Riani, eh, bisa nanti mengajar, kemudian orang luar bisa melihat itu syaratnya harus jadi expert dulu. Kalau semuanya setengah-setengah ya juga nanti sama saja. Lah supaya bisa expert bagaimana? Ya dikuatkan keilmuannya. Kalau memang fokus misalkan tadi masuk sastra lama gitu ya sudah fokus gitu sih sastra lama meskipun nanti di jalan itu pasti ada godaan. Kok ternyata kok yang digital menarik ya lah itu nanti kalau sudah Mm. udah nanti menggoyahkan begitu. Dan kata Maman S. Mahayana itu kajian sastra bandingan itu adalah pintu masuk untuk mempelajari budaya. Karena di belakang sastra itu bukan hanya teks ya atau pesan, tapi ada hal yang lebih besar di antaranya adalah budaya. Untuk bisa memahami itulah tantangannya tadi memang di antaranya adalah bahasa. Begitu kami ucapkan terima kasih kepada Bu Rianti. Eh, Mungkin kapan-kapan bisa join riset itu ya Nah, atau nanti boleh, Pak, bisa boleh. ke UMS saat pulang gitu nanti entah itu isi Siap. kuliah umum atau yang lain gitu Bu Rianti itu Siap, siap, Pak. J. Iya. Begitu terima kasih Oke. Bu Rianti. Baik, terima kasih Pak Huda, terima kasih Mas Febri dan teman-teman mahasiswa, Dava dan juga semuanya. Semoga bermanfaat ilmu yang diberikan dan tetap semangat belajar sastra dan budaya ya. Ya terima kasih Bu Baik, Rianti. terima kasih. Ye. Ya saya yakin Iya, eh, teman-teman kehilangan ini Bu Rianti karena 7 iya. pertemuan terlepas dari saya gitu dan Oh iya. lebih menyenangkan Bu Rianti punya lebih banyak kalau saya wis galak membosankan gitu. Ah gitu ya. Ya Oh ya, begitu. saya lupa. Ya, Mohon teman-teman isi sedikit kuesioner di sini ya. Nanti untuk feedback ke saya, apakah saya sudah menyampaikan dengan baik dan saya ingin tahu apakah ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Linknya saya share di eh, Zoom chat. Silakan nanti diisi ketika lengang ya. ya. Oke,
Oke, Baik. baik. Terima kasih Bu Rianti. Terima Jadi kasih Pak teman-teman, Huda. iya sama-sama Bu Yuk, Rianti. Terima kasih yuk. sekali. Teman-teman langsung ngisi saja ya menti yang dikirimkan oleh Bu Rianti. Saya khawatir kalau ini selesai teman-teman mengisi setelah ini saya tidak yakin kalau nanti sempat mengisi karena Oh teman-teman begitu. gitu ya Oh agendanya iya iya. Baik kalau gitu isi sekarang. isi sekarang saja Mas Dava. Dan Silakan. Mm-mm. Mas Febri, selama 7 pertemuan, saya memerlukan daftar kehadiran. Nah, Mas Febri kan sudah share ya, termasuk yang hari ini, teman-teman sudah di-share Mas Febri di grup untuk presensi. Silahkan kemudian teman-teman melakukan presensi. Oh ya, Bu Rianti, Ya. ini dengan eh, pembelajaran yang selama ini, kira-kira teman-teman kalau diminta untuk melakukan kajian bandingan sudah mampu belum ini? Hmm, Belum. Ya, gimana ya dari Pak? Mungkin dari bisa sejujurnya saya untuk paham. untuk tadi ya tataran dasar bisalah ya. Karena sudah punya modal beberapa konsep Teorinya ya, postkolonial beberapa ya konsepnya kan punya ya. Nah, ya eh, ya. oleh karena itu kita coba nanti teman-teman untuk membuat paper Mm-mm, keluaran dari mata kuliah ini tidak mm-mm, usah terlalu khawatir dengan kualitas, juga jangan menggantungkan AI ya. mm-mm, Coba teman-teman menulis saja, tim saja kalau begitu. Kalau individu nanti terlalu berat, tim ya. mm-mm, Satu tim bisa bertiga, meskipun mm-mm, sebenarnya konsep menulis kalau tim itu lebih sulit daripada sendiri. Tapi setidaknya kalau tim itu ada teman untuk diskusi, ada teman untuk sharing. Nah, silakan teman-teman nanti eh, menyusun paper sederhana yang itu adalah kajian perbandingan. Objeknya mm-mm, kajian sastranya silakan teman-teman boleh memilih bebas apapun itu. Nah, nanti coba teman-teman akan mengulik di sisi mana itu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan atau tidak ada kebingungan, begitu nanti bisa kita diskusikan. mm. Yang seperti itu sederhana mungkin bisa ya Bu Rianti dari 7 pertemuan ini plus pertemuan Bisa saya bisa. sebelumnya. Karena hal-hal dasar yang berkaitan dengan kajian sastra banding secara teoritis sudah kita terapkan. Mhm, Artinya kita tidak hanya menggali pengetahuan teman-teman, pencapaian teman-teman tidak hanya pada aspek kognitif, tapi bagaimana konsep-konsep itu bisa teman-teman terapkan dalam contoh kajian sederhana melalui paper. Itu. Kalau teman-teman menggunakan AI ya Pak Uda juga punya checker ya gitu ya. ya. Nah, maka ya AI boleh pakai AI tapi untuk apa namanya sharing begitu ya, untuk brainstorming gitu. Tapi kemudian jangan surat AI copy plug tempelnya gitu ya. Mm, Bukan, tapi di sini kita membangun untuk eh, ruang diskusi ya. Teman-teman bisa melakukan diskusi dengan teman-teman tim, membaca buku, kemudian menentukan apa kajian sastra yang kemudian bisa teman-teman lakukan kajian. Jadi ini berbeda dengan pengkajian fiksi prosa biasa gitu ya. Kalau prosa kan teman-teman sudah melaksanakan itu, tapi kalau ini ada unsur yang harus teman-teman komparasikan dan memang relatif agak lebih tinggi karena harus ada beberapa aspek yang teman-teman kuasai gitu. Nah, kita akan lihat, coba nanti Pak Uda akan lihat bagaimana paper yang sederhana yang teman-teman buat. Timnya silakan bebas, teman-teman sendiri yang memilih. Keduanya ada resiko. Kalau yang dipilihkan oleh Pak Uda itu masuk sampai dengan perkuliahan kok tim kok dipilihkan gitu ya. Tapi kalau milih sendiri bisa jadi nanti ada teman-teman yang tidak dapat tim. Nanti kalau tidak dapat tim nanti bisa sampaikan ke Pak Uda gitu. Itu satu tim bertiga, silakan teman-teman memilih itu untuk keluaran mata kuliah kita. Begitu? Ada pertanyaan teman-teman? Jelas ya? Pak, untuk untuk pengumpulan, papernya ini Amel duluan Mel. Ah, putus-putus Mas. untuk Oh, pengumpulannya ini itu kapan ya Pak Uda? eh Sampai dengan UAS selesai. Kita kan UAS ada 2 minggu ya.
Ya nanti setelah itu mungkin masih ada waktu, nanti coba kita lihat persiapan teman-teman seperti apa. Papernya tidak usah paper sempurna gitu ya. Papernya paper sederhana tidak apa-apa. Baik, Pak Uda, makasih. Iya. Nanti kalau Pak udah apakah dibatasi untuk referennya? Saya tidak membatasi. Gitu ya, referennya minimal 75 referensi ya, tidak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Silakan teman-teman tapi lebih baik untuk referensi kalau misalkan teman-teman dapat buku induk ya bagus gitu ya. Kalau kemudian teman-teman kemudian menggunakan artikel ya gunakan misalkan artikel-artikel di eh, jurnal internasional. Teman-teman bisa mengakses Scopus. Kemudian kalau Pak saya unduh Scopus tidak bisa, teman-teman ke perpustakaan. Di perpustakaan kita itu berlangganan itu ya, sehingga teman-teman bisa unduh itu gratis sebanyak artikel meskipun kalau Anda menggunakan akun sendiri itu berbayar. Kalau pakai akunnya perpustakaan itu pakai NIM-nya teman-teman, nanti passwordnya tanya perpustakaan itu teman-teman bisa mengakses gratis. Jadi teman-teman memiliki fasilitas itu silakan dimanfaatkan. Kemudian artikel-artikel itu teman-teman kaji, teman-teman baca, kemudian untuk ditulis menjadi sebuah paper sederhana. Kalau itu paper teoritis, konseptual pun tidak apa-apa, gitu ya. Tapi kaitannya dengan sastra banding. Tapi kalau kemudian teman-teman, Pak, saya akan membandingkan karya aplikatif bentuknya, oke itu juga bagus. Begitu. Gitu Mas Dava, teman-teman, Mas Febri. Iya, Kak Untuk Uda. Ya, nanti kalau ada untuk pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya, kaitannya dengan paper ya. Pak izin bertanya Pak, Iya, Mas. itu untuk tugas paper pengganti UAS atau tetap ada UAS ya Pak? Kita nanti tidak ada UAS tulis. Ya, Ya, tapi kita nanti akan coba lihat untuk papernya. Kalau misalkan nanti masih kurang, kita adakan lisan ya. baik Pak. Gitu. Kita kalau misalkan nanti kita Pak udah masih melihat ada yang kurang, nanti untuk mengukur ketercapaian teman-teman kita pakai lisan. Tapi lisan itu nanti akan Pak udah selenggarakan sebelum teman-teman KKN. Jadi teman-teman KKN ada yang keluar Jawa, ada yang keluar negeri sebelum itu supaya nanti tidak jadi pikiran. Kalaupun nanti terpaksa ada yang setelah itu ya berarti nanti kita Zoom gitu. Jadi Pak Uda nanti akan butuh beberapa instrumen untuk melihat pengukuran ketercapaian dari teman-teman. Tapi base-nya nanti dari papernya teman-teman dulu. Gitu ya. Oke teman-teman. Oke, cukup Bu Rianti, Mas Febri. Iya, Pak Cukup, Uda. Pak. Ini sudah mulai pada mengisi. Meskipun yang Eh, pertanyaan berbahasa Inggris belum pada mengisi ya ini. ditranslate Eh, dulu. ya, nanti mungkin dijawabnya bahasa Indonesia saja. Begitu, nggak apa-apa ya. Oke. Mm-mm. Baiklah. Terima kasih ya Oke. Pak Huda. Oke, kami yang Eh, berterima kasih Bu Rianti sudah berkenan untuk berbagi wawasan dan itu sangat memotivasi saya secara pribadi dan saya yakin juga teman-teman demikian membuka wawasan kami dan semoga eh, teman-teman jadi lebih bersemangat di sastra. Meskipun kalau selama saya jadi Kaprodi di kepengurusan kemarin itu yang memilih sastra lebih sedikit Bu Rianti daripada linguistik gitu ya. Tapi tidak apa-apa oh, gitu. Justru ya, inilah ya, jalan ya. sepi gitu ya. Tetaplah Betul, berjalan di jalan sepi. Baik, betul. mari kita tutup teman-teman Baik. dan kita akhiri perkuliahan pada hari ini sekaligus pada semester ini. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin undur diri Pak dan Ya, terima teman-teman. kasih Bu Ya, Rianti. Hati-hati di jalan. ya. Mari. Iya.